Ketika Jonathan mendengar ini, digabungkan dengan semua hal yang terjadi sebelumnya, dia langsung menebak konteks umum dari semuanya. Awalnya, mereka sudah lama curiga bahwa jalur Siprus memiliki kemungkinan bocornya rahasia. Pada awalnya, mereka mengira musuh harus mengincar tempat ini, atau komisaris di sini berkolusi dengan musuh secara internal dan eksternal. Tapi sekarang dia menyadari bahwa tempat ini telah dikuasai sepenuhnya oleh musuh. Jika musuh tidak sepenuhnya menguasai tempat ini, bagaimana mungkin untuk diam-diam mempersiapkan pembunuh sebesar itu di sini sebagai senjata pertahanan jarak dekat? Musuh bahkan tahu bahwa Chris akan datang, jadi mereka menyiapkan jebakan maut untuknya di sini sebelumnya. Dikombinasikan dengan dua petunjuk bahwa Chris telah menghilang dan DNA manusia ditemukan pada cangkang artileri anti pesawat dekat di tempat kejadian, dia juga menebak dalam hatinya bahwa Chris mungkin telah disaring oleh artileri anti pesawat yang disembunyikan di sini. Maju oleh musuh, Black Mamba telah berkembang selama bertahun-tahun. Mereka selalu berada di tempat gelap semua musuh. Mereka selalu menjadi orang yang merancang penyergapan, dan mereka memasang eyeliner mereka sendiri di sekitar musuh, tetapi interior mereka sendiri tidak pernah disusupi oleh musuh. Tapi kali ini, semuanya berubah drastis. Musuh telah menyelinap ke bagian dalam sarang prajurit tanpa suara, dan bahkan tanpa sepengetahuan sarang prajurit, menduduki seluruh garnisun tentara yang berkorban mati, dan kemudian membunuh seorang Earl yang telah menguasai aura. Saat ini, Jonathan bukan satu-satunya yang merasa ngeri. Komandan di tenda, serta bawahannya, juga tidak bisa berkata apa-apa dengan penemuan ini. Semua orang terdiam untuk waktu yang lama, dan ajudan komandan memimpin untuk memecah kesunyian. Bos, ini hanya tambang tembaga, bukan pangkalan militer. Jika mereka dilengkapi dengan AK-47, atau bahkan dilengkapi dengan peluncur roket individu RPG, saya bisa menerimanya. Lagi pula, tambang tembaga juga memiliki kebutuhan keamanannya sendiri, jadi tidak terlalu aneh untuk memiliki beberapa senjata individu dan membentuk tim keamanan. Pada titik ini, dia tidak dapat menahan diri untuk bergumam, tapi itu hanya tambang tembaga, ini bukan pangkalan militer. Mengapa mereka harus melengkapi senjata berat seperti senjata anti pesawat jarak dekat? Bukankah ini luar biasa? Saya tidak bisa mengetahuinya sama sekali. Saat dia berbicara, matanya tiba-tiba menyala, dan dia berkata, "Apa yang kamu katakan di kalimat pertama?" Ajudan berpikir sejenak, dan berkata, "Saya mengatakan bahwa jika mereka dilengkapi dengan AK-47. Komandan melambaikan tangannya, "Tidak, izinkan aku menambahkan kalimat lain." Ajudan berpikir sejenak, dan berkata, "Saya katakan ini hanya tambang tembaga, bukan pangkalan militer." Ya, komandan tiba-tiba melebarkan matanya, dan berkata, "Disitulah masalahnya. Jika itu benar-benar hanya tambang tembaga, maka tidak perlu dilengkapi dengan senjata anti pesawat jarak dekat sama sekali." Kemudian, komandan melanjutkan dengan penuh semangat, "Tapi sekarang dilengkapi dengan senjata anti pesawat jarak dekat, ini membuktikan bahwa ini bukan tambang tembaga biasa. Kemungkinan besar itu adalah pangkalan militer yang tidak kita ketahui." Pangkalan militer? Dia sangat terkejut sehingga dia tidak bisa berbicara. Pangkalan militer yang bukan milik negaranya, yang benar-benar membuat orang merasa luar biasa. Namun, logika penilaian komandan sangat masuk akal. Kemampuan lawan untuk menguasai senjata-senjata pertahanan jarak dekat membuktikan bahwa lawannya bukanlah orang biasa, tetapi pasti seorang militan dengan pengalaman tempur aktual yang kuat. Besar kemungkinan tambang tembaga ini memang menjadi pangkalan militer sebagai tempat para militan menggunakan senjata pertahanan jarak dekat untuk bertahan. Sekalipun itu bukan pangkalan militer sungguhan, setidaknya ada rahasia besar dan tidak diketahui di sini. Komandan berkata dengan gugup, "Tidak, masalah ini sangat penting.
aku harus segera melaporkannya kepada presiden. Segera, komandan langsung menelepon presiden, dan setelah melaporkan situasinya secara mendetail, dia dengan hormat menutup telepon. Dia memberitahu orang-orang di sekitarnya, semuanya, presiden memiliki perintah. Runtuhnya tambang tembaga sangat mungkin menimbulkan gejolak. Itu harus dijaga kerahasiaannya. Jangan mengungkapkan informasi apapun kepada media, terutama kau bahkan tidak bisa menyebutkan sepatah kata pun tentang anti senjata. Semua orang saling memandang, dan ajudan tidak bisa tidak berkata, "Bos, bukan masalah besar untuk memblokir berita dari dunia luar, tapi sulit bagi kami untuk menyembunyikan pergerakan sebesar itu di sini. Apa yang harus kita lakukan jika suara itu terdengar?" Komandan berkata, "Aku akan segera memberitahu orang yang bertanggung jawab di kota-kota sekitarnya dan membiarkan mereka mengumumkan kepada orang-orang di yurisdiksi mereka bahwa tambang tembaga ini telah habis dan telah mencapai umur rencana, dan karena penambangan internal yang berlebihan, sudah ada kecenderungan untuk runtuh. Jadi untuk mencegah keruntuhan yang tidak terkendali dan menimbulkan kerugian, kali ini adalah pengabaian buatan manusia yang direncanakan, dan semua personel di tambang tembaga telah dievakuasi, jadi bahwa setiap orang tidak perlu panik." Argumen ini masuk akal, semua orang juga merasa tidak ada masalah besar. Lagi pula, hanya satu DNA orang yang ditemukan di sini, yang membuktikan bahwa orang lain telah dievakuasi sebelum ledakan dan keruntuhan terjadi, dan tidak ada korban jiwa. Karena tidak ada korban jiwa, masalah ini secara alami dapat ditekan. Jadi, semua orang merasa lega. Pada saat ini, komandan memerintahkan lagi, "Kalian harus segera memberitahu bahwa semua penggalian dan pengeboran titik tetap harus segera dihentikan, dan semua alat berat harus ditarik, dan kemudian memobilisasi pagar untuk mengelilingi seluruh tambang tembaga, dan pada saat yang sama, waktu benar-benar mencegah orang luar mendekat." Semua orang mengangguk cepat. Komandan berkata lagi, "Selain itu, kita harus menemukan cara sesegera mungkin untuk mengangkut limbah konstruksi dalam jumlah besar dari lokasi konstruksi di sekitarnya. Dalam waktu 72 jam, bagian tambang tembaga yang runtuh harus diisi ulang. Isi penuh, peluru dan selongsong peluru di dalamnya masih ada, dan mungkin masih bisa ditemukan di masa depan." Komandan berkata, "Jangan khawatir, yang di atas berarti setelah mengisi di sini, itu harus segera dikeraskan, dan kemudian menyegel sebidang tanah, dan menugaskan personel khusus untuk menjaganya, dan biarkan departemen terpercaya mengambil alih setelah rumor berlalu, jadi kamu tidak perlu terlalu khawatir tentang itu, dan cepatlah dan lanjutkan dengan masalah yang ada." Semua orang tiba-tiba menyadari, jika demikian, pada dasarnya kau dapat mencegah masalah di masa mendatang. Jadi, semua orang berkata serempak, "Oke, Pak." Setelah selesai berbicara, mereka segera meninggalkan tenda dan masing-masing mulai mengikuti perintah komandan. Saat ini, Jonathan di luar tenda sangat gugup hingga berkeringat deras, dan tubuhnya tidak bisa menahan gemetar. Dalam hatinya, kepanikan telah mencapai titik ekstrim. Kecelakaan besar seperti itu adalah pertama kalinya dalam ratusan tahun sejarah Black Mamba. Intinya adalah, sebagai gubernur dari rumah gubernur tentara kanan, dia dapat membuat seluruh pangkalan tentara yang mati dicuri di bawah hidungnya, dan disinilah Chris disergap. Dia takut hukuman mati tidak bisa dihindari. Pada saat ini, dia segera memutuskan bahwa dia tidak boleh melaporkan situasi sebenarnya di sini kepada Tuhan. Paling tidak, dia tidak bisa memberitahu Lord bahwa hulu ledak dan selongsong peluru dari senjata anti pesawat dekat ditemukan di sini. Belum lagi beritahu Lord bahwa ada DNA seseorang di hulu ledak senjata pertahanan jarak dekat, dan orang itu kemungkinan besar adalah Chris. Karena senjata jarak dekat terlalu sensitif,
dan penemuan selongsong peluru di tambang tembaga sudah cukup untuk membuktikan kepada Tuhan bahwa stasiun prajurit yang mati ini telah lama dikendalikan secara diam-diam oleh musuh di bawah pemerintahannya sendiri. Dalam hal itu, kelalaian tugasnya sendiri terlalu serius. Secara kebetulan, pejabat Siprus juga berencana untuk menyembunyikan berita tentang senjata anti pesawat dekat, dan mereka juga akan mengisi seluruh area penurunan muka tanah, yang berarti semua yang terjadi di sini akan segera mati tanpa bukti. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.